Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Sekarang kita sudah masuk ke bab yang ke-13 gitu ya. Bab ke-13, penyembuhan diri. Di akhir bab ke-12 kan pada akhirnya tuh disebutkan bahwa David mulai mengalami lagi ujian hidup ya. Mulai mengalami ujian hidup dan kali ini lebih berat karena itu mengenai dampak dari gaya hidupnya, terutama kecanduan pada organ-organ fisiknya kan gitu. Pada organ fisik. Selain itu juga secara apa ya, karir gitu, atau mungkin gini ya, kan masalah finansialnya kan sebenarnya udah selesai dia, udah selesai. Kemudian ada persoalan di bidang baru, dia kayaknya kurang puas, kurang dihargai di dunia profesinya gitu. Dan ketika dia mendapati dirinya sedang dalam menghadapi masalah-masalah fisik dan emosi, David memutuskan untuk pergi mencari pemahaman mengenai masalahnya itu ke dunia pengembangan diri, tidak lagi melalui jalur akademik, gitu kan. Itu suatu lompatan uh, transformasi saya kira ya. Dia masuk ke dunia baru gitu. Dia kemudian tuh ikut seminar pengembangan diri, Edhar Seminar Training gitu. Dan di Erhard itu dia belajar tentang, jadi dia pelajari gitu ya, Edhard itu mengajarkan apa gitu. Di Edhard itu diajarkan tentang bahwa semua akibat adalah tanggung jawab pribadimu gitu. Adalah tanggung jawab kehadiranmu gitu kan. Tidak ada pengecualian gitu. Itu kan terakhir di bab 12 ya. Sekarang kita masuk ke bab 13. Ketika David menikahi istri keduanya, Margaret, ya kan, dia mewarisi putri ketiga. Jadi dia membawa kayaknya ya putrinya, atau gimana nih, dia dapat anak sambung ya. Dapat anak sambung Kathleen Pelan dari pernikahan pertama Margaret, anak sambung gitu ya. Meskipun Kathleen seumuran dengan dua saudara tirinya, Barbara dan Lynn, dia sangat berbeda. Sementara Barbara dan Lynn tampak siap untuk gaun putih dan ruang dansa, Katie adalah seorang yang santai, semangat bebas yang selaras dengan sentimen era 60-an. Jadi ada apa ya, semangat zaman, gitu ya. Ada semangat era. Hati-hati ya. Ada semangat era. Ada semacam zaman yang mengekspresikan jenis konteks aku tertentu gitu. Tahun mungkin ini per 10 tahunan ya terjadi. Tahun 60 itu
ada dominasi oleh konteks aku apa gitu, yang kemudian itu dipopulerkan ya melalui katakan seni, melalui fashion gitu kan. Sekarang mungkin melalui teknologi gitu. Pada tahun 1971, ketika David sedang mengerjakan buku Orthomolecular Psychiatry, Margaret mengiriminya kartu. Saya harap Anda menyelesaikan buku sebelum saya pulang, sehingga kita bisa naik jeep dan jalan-jalan gitu ya. Ya, aku harus berpisah sekarang. Jadi tetaplah percaya gitu. Jadi cerai gitu ya. Gini, ini penting ya. Kita membahas soal perceraian ini. Perceraian itu tuh punya punya itu bukan hanya sistem apa ya, fenomena sosial ya, tapi itu juga soal kesadaran gitu. Perceraian itu sebenarnya itu gagalnya apa ya? Jadi kan awalnya tuh begini, masih saya gitu kan. Saya ditambah dengan saya. Menikah ini kan. Mestinya itu saya A dan saya B ini kan. Pernikahan itu sebenarnya adalah sesuatu yang bersifat spiritual. Spiritualnya di mana? Gitu. Spiritualnya itu adalah upaya terus-menerus untuk mengutuhkan saya A dan saya B ini menjadi AB gitu kan. Menjadi kami gitu. Tapi memang yang bisa mengutuhkan saya A dan saya B itu adalah kalau pendasaran dirinya itu minimal aku sejati. Tanpa pendasaran diri aku sejati, maka pernikahan itu hanyalah sebuah kontrak sosial. Sebuah kontrak sosial di mana kalau saya sudah menderita, gitu kan, di dalam pernikahan itu, ya saya bubarin. Itu kan fenomena hari ini sebenarnya, gitu ya. Fenomena sosial kita hari ini itu pernikahan itu tidak menjadi peragaan konteks aku sejati. Jadi ada tugas kehadiran dari konteks aku sejati itu untuk mengutuhkan saya A dan saya B. Gitu. Ya kan? Jadi mestinya ini menjadi nasihat pranikah gitu. Jadi seolah-olah pernikahan hanya suatu kontrak sosial. Gitu. Jadi pada akhirnya masyarakat itu tidak punya ruang untuk berlatih secara spiritual. Karena pada akhirnya berkeluarga itu sama saja dengan berprofesi. Bahkan ada semacam apa ya, kecenderungan hari ini bahwa berkeluarga itu merugikan wanita. Karena pada akhirnya ya dia mulai hitung-hitungan tuh. Kalau saya kerja sebulan dapat berapa, tapi kalau saya menjadi istrinya ini, ya saya tidak dapat apa-apa secara material. Ada kecenderungan bahasa semacam itu di medsos dan mulai diikutin gitu. Padahal tuh ya, padahal menikah mestinya dipahami sebagai pendasaran ontologis yang utuh antara saya A dan saya B melalui konteks aku sejati.
tanpa konteks aku sejati itu memang tidak bisa mengutuhkan A dan B itu. Gitu. Dia akan selalu A dan B, tidak bisa A dengan B gitu. Dia selalu akan berhenti pada A dan B. Artinya itu hanya suatu kontrak sosial gitu. Dan kalau kita lihat gitu ya, di Quran itu, di surat Yusuf kalau nggak salah gitu, itu ada istilah zaujah, ada istilah imro'ah gitu kan. Imro'ah itu yang ini gitu, A dan B. Mereka menikah secara sosial, apa legal gitu ya. Sementara zaujah tuh itu A dengan B gitu. Tetapi memang susah untuk menjadikan rumah tangga itu sebagai proses spiritual. Kalau memang kita tidak mempelajari pendasaran diri itu gitu kan. Kita tidak mempelajari pendasaran diri. Mesti kita mempelajari pendasaran diri yang memungkinkan A dan B menjadi A dengan B gitu. Ya kan? Dan itu waktunya lama. Karena pada akhirnya tuh eh, pada A, saya A itu dia punya program dari pendasaran diri sebelumnya kan. Punya program dari pendasaran sebelumnya pasti D3. Dan itu juga saya pun juga apa punya pendasaran diri sebelumnya. D3 juga. Nah, ini kemudian program-program itulah yang semasa ya kan nggak pernah ditransformasi ya tuh. Kemudian tuh mestinya ditransformasi di setelah menikah melalui pendasaran A, dari A dan B menjadi A dengan B gitu. Di situ kemudian kita bisa memahami apa katakan itu hadis Nabi menikah dan menjadi kaya secara spiritual gitu. Karena di sana terjadi proses transformasi kesayaan dari saya yang individual menjadi saya yang utuh secara feminim maskulin gitu kan ya. Tapi itu hanya mungkin dilakukan ya. Hanya mungkin dilakukan kalau saya itu didominasi oleh konteks aku sejati. Kita tulis dulu ya, kita tulis dulu. Jadi di dalam rumah tangga tuh ada perjuangan spiritual. Gitu. Ya kan? Jangan kemudian itu kita menormalisasi perceraian itu. Perceraian artinya tuh ketidakbersediaan untuk mentransformasi posisi ontologisnya dari A dan B menjadi posisi ontologis A dengan B gitu. Kita tulis dulu ya, kita tulis transformasi dari ini jangan sampai yang sudah menikah belum punya kesadaran shifting ontologis. Itu bahaya itu. Transformasi dari A dan B menjadi A dengan B hanya mungkin terjadi jika A dan B didominasi oleh konteks aku sejati. Oke, silakan ditulis sebagai quote baru gitu ya.
Jadi bab-bab berkeluarga tuh itu ada di situ ada tugas spiritual gitu. Di situ ada tugas spiritual. Ya silakan ditulis ya. Makanya apa ya 5 tahun terakhir ini itu saya mungkin adalah 100 orang itu 100 orang itu mensesi ya 100 orang yang hampir bercerai dan tidak jadi bercerai. Ngapain? Toh pada akhirnya pernikahan berikutnya pun juga kamu harus kembali kepada tugas spiritualmu, mentransformasi suatu posisi ontologis dari A dan B menjadi posisi ontologis A dengan B. Kalau yang sekarang kamu tidak mampu, besok juga tidak mampu. Gitu. Ngapain? Ngapain hanya bikin sibuk pegawai KUA? Iya kan? Jadi melalui pernikahan tuh ada transformasi posisi ontologis. Kita sekarang menghadapi bencana sosial kan, di mana perceraian itu dianggap normal. Tapi pada dasarnya perceraian itu adalah suatu uh, kemunduran, ketidakbersediaan untuk menjalani tahapan spiritualnya. Gitu. Jadi kemudian rumah tangga itu tidak menjadi suatu perjuangan spiritual. Padahal dia menikah tuh lillahi ta'ala kan dia. Dia mesti menjalankan kehidupan itu dari kesadaran ilahiyah. Seperti itu. Jadi ada semacam ya pada akhirnya tuh begini, pernikahan tuh kemudian menjadi lapangan trauma baru. Dan orang kemudian tuh memilih tidak menjalani proses spiritual itu. Gitu. Proses spiritualnya apa? Mengutuhkan sisi feminim A, konteks feminim A, atau mengutuhkan posisi ontologis yang feminim dan posisi ontologis yang maskulin. Kan tidak pernah dilakukan di dalam kemanusiaan. Itu bahaya dari individualisme. Gitu. Nah ini menjadi apa ya? Pranikah mesti harus belajar pendasaran diri dulu. Orang tua tuh mesti membawa anaknya ya, terutama yang sudah gagal menikah, maksudnya gagal berumah tangga, tidak cerai gitu, atau belum menikah tuh, dia harus belajar pendasaran diri dan uh, mengoperasikan hidupnya itu dari pendasaran diri barunya gitu. Ya kan. Kita kemudian tuh uh, meskipun beragama kan itu bikin agama kita jadi buruk gitu kan. Tuh lihat tuh yang yang uh, bercerai itu tuh agama lagi. Itu agama kelihatan tidak punya peran untuk memandu masyarakat untuk menjalani transformasi ontologis dari A dan B menjadi A dengan B. Gitu. Itu karena memang kita tidak mengenali bab tentang pendasaran diri. Gitu. Jadi kayak kita tidak ada transformasi spiritual gitu ya. Seperti binatang yang berakal saja gitu kan. Itu harus penggabungan bukan pengutuhan. Jadi kalau aku tidak mau lagi bergabung, ya aku cerai aja gitu. Itu fenomena yang terjadi sekarang kan. Dan itu adalah bencana sosial sebenarnya. Bencana sosial. Dan itu penderitaannya luar biasa. Seperti itu. Dan itu menikah itu artinya mentransformasi
ontologis, dua ontologis yang berbeda gitu. Iya kan? Dan itu harus dibicarakan di awal. Jangan sampai kemudian saya tidak mau loh transformasi ontologis gitu. Allahu Akbar. Catering habis 2M. Dangdutnya 5M. Hanya berakhir pada perceraian. Karena tidak dibahas bahwa di dalam berumah tangga, berkeluarga itu ada proses transformasi ontologis dari A dan B menjadi A dengan B. Itu analisis kita, kritik terhadap ini karena dia mau, pada akhirnya David itu mau bercerai kan dengan Margaret gitu kan. Margaret udah ngancam, aku harus berpisah sekarang gitu. Gitu. Oke, itu kritik sekaligus apa ya, analisis lah ya. Deskripsi dan analitisnya gitu. Repotnya proses transformasi itu tidak terbahasakan sebagai suatu pengetahuan di dalam kebudayaan. Orang tua juga tidak mewariskan pengetahuan itu ke anaknya. Bahwa anak, ya ibu dulu transformasi ontologis itu, waduh sifat bapamu tuh kerasnya, tapi ya kami sudah sepakat bahwa transformasi ontologis ini sampai maut memisahkan. Kan tidak ada lagi pewarisan, tidak ada lagi distribusi pengetahuan itu. Yang belum punya, yang nggak pernah menjalani transformasi ontologis. Lah terus mau ngapain? Gitu. Hanya kontrak sosial. Hanya kontrak sosial gitu. Ya kan? Dan itu harus melahirkan gerakan kultural baru. Gerakan kultural baru. Seperti itu ya. Jadi Margaret dengan David itu memiliki hubungan yang dalam dan David memiliki hubungan kekerabatan khusus dengan Kathleen. Mencintainya seolah-olah dia adalah darah dagingnya. Ketika Kathleen pulang saat istirahat dari kuliah, dia menemukan benjolan di sisi lehernya. David mengira itu adalah pembengkakan kelenjar getah bening, tetapi ahli onkologi dengan murah memberitahu mereka bahwa itu adalah penyakit Hodgkin ya. Setelah terapi radiasi dan operasi, David dan Maggie menyaksikan putri mereka, Maggie itu Margaret gitu ya, yang berusia 20 tahun semakin sakit dan lemah. Pada 4 Juli, di hari kemerdekaan gitu ya, Kathleen meninggal. Kematian putri kesayangannya yang terlalu dini mengguncang batin David sampai ke intinya. Dan kemudian tuh merenggangkan hubungannya dengan Margaret yang hancur karena kehilangan putri kandung satu-satunya. Jadi Margaret itu punya putri kandung satu-satunya, yaitu Kathleen. Dia punya putri dua, tapi kan Barbara dan Lynn itu tapi bukan putri kandung. Pada akhirnya kan dari peristiwa sosial kayak peristiwa alam semacam ini, kematian itu mengguncang lagi kan. Berpotensi membubarkan lagi proses transformasi ontologis. Atau misalnya, jadi proses transformasi ontologis itu tidak mudah. Tiba-tiba suami sakit, misalnya. Tiba-tiba istri sakit. Waduh, ini berat ini untuk proses transformasi. Tiba-tiba ya, suami kehilangan pekerjaan misalnya. Bagaimana proses itu masih harus terus berlanjut kan? Kan punya tantangan tersendiri gitu.
David sangat marah dan putus asa, dan kesedihannya yang mendalam mengirimnya pada pencarian untuk penyembuhan emosional. Dia mulai belajar buku Kubler-Ross ya, tentang kematian dan sekarat, menonton dengan sikap klinis yang tidak terikat saat dia melewati penyangkalan, tawar-menawar, kemarahan, dan depresi. Kesedihan itu terus berlanjut. Peristiwa tragis itu mengkatalisasi pencarian David berikutnya untuk jawaban spiritual. Menuntunnya untuk menjelajahi sejumlah program dan teknik. Pekerjaan klinisnya sebagai psikiater itu mulai surut, artinya dia mulai narik diri dari seorang psikiater, kemudian dia ingin menyembuhkan hidupnya. David merenungkan ironi situasinya bahwa saya telah mengabdikan seluruh hidup saya untuk masalah penderitaan manusia dan cara-cara yang dapat meringankannya. Gitu. Jadi dia mengabdikan seluruh hidupnya untuk memahami masalah penderitaan manusia dan mengubah akibat itu menjadi lebih ringan atau sembuh bahkan. Saya telah menghabiskan bertahun-tahun belajar dan meneliti sebabnya dan mengobatinya gitu, dan mengubah akibat itu gitu. Situ teman-teman tuh ketika punya masalah, punya akibat, belajar cari ini akibat ini sebabnya apa gitu loh. Jangan pasif, jangan tidak bertanggung jawab terhadap akibat yang sedang dijalani gitu. Dan ketidakbertanggungjawaban atas akibat itu jangan dinormalisasi gitu loh. Keluar belajar gitu. Dan penyebab akibat itu bisa diselesaikan melalui dua atau bisa dipahami melalui dua jenis kausalitas. Kausalitas linier dan kausalitas non. Kausalitas non linier itu mengharuskan diri itu men-shifting pendasaran dirinya. Jadi bab pendasaran diri itu sebenarnya itu adalah bab tentang science of you, gitu kan? Science of you. Itu bab pendasaran diri. Saya mengkritisi dunia pengembangan diri itu karena kemudian itu dia menjual program A, program B, program C. Tapi kemudian itu menjadi apa ya? Kurang begitu berdampak. Oke, itu informasi tapi dampaknya tidak terukur gitu kan. Karena memang itu science of you itu membutuhkan shifting pendasaran diri. Jadi science of you itu adalah sains tentang shifting pendasaran diri. Science of you itu adalah sains tentang shifting pendasaran diri. Alhamdulillah metodologi pendasaran diri itu saya dapatnya sama Simbah ya, Nafi Isbat. Tulis. Science of you itu adalah sains tentang shifting pendasaran diri. Dan itu harus dijalani gitu kan. Science of you. Jadi spiritual science itu adalah science of you kan. CNC adalah science shifting proses shifting gitu. Shifting pendasaran diri gitu. Ini harus dijalani.
Ini harus dijalani gitu. Dan apa ya, setelah menjalani shifting pendasaran diri itu ya betul-betul konteks aku yang dominan pada Aswar itu ya konteks aku yang baru gitu. Saya menjalani itu 9 tahun bersama Simbah. Itu baru memahaminya. Prakteknya itu setelah itu gitu. Ini saya coba apa ya, tes gitu ya. Saya coba tes dengan program baru 1 tahun gitu. Bisa nggak sih transformasi? Ya kan? Dengan program yang intensif gitu kan. Intensifnya apa? Ya ini. Hari pertama saya hanya buka 1 hari presentasi program 20 kali sesi gitu. Dan kuliah sistem filosofis konteks aku itu 3 buku. Ya kan, mesti mesti apa ya, ini kuliah gitu ya, bukan kelas 3 hari selesai, nggak mungkin lah kamu belajar science of you itu 3 hari itu nggak mungkin. Wong kursus jahit aja itu 6 bulan ya dah. Masa mau belajar science of you 3 hari 2 hari yang kamu itu butuh apa ya, butuh butuh apa, ya, waktu lama tapi nggak lama-lama amat gitu. Setiap peserta itu dapat 20 kali sesi. Karena eh, 12 kali saja itu, tapi memang niatnya untuk shifting pendasaran ya. Itu sudah berubah kok. Oke, jadi sains subjektif itu science of view, ya itu mesti ada shifting pendasaran gitu. Dan memang ya, istilah shifting pendasaran ini tidak dikenal gitu. Ya kan? Tidak dikenal. Ya moga-moga nih dengan apa ya? Saya dengan definisi yang lebih baru begitu ya. Masyarakat itu mau belajar science of view secara serius. Apalagi ini programnya sudah diukurkan 20 kali kamu. Terus kalau nggak tuntas 20 kali, ya kamu bayar per sesi 500. Jadi harus apa ya? Harus ya dipelajari benar lah. Ya kan, orang belajar sains tentang listrik aja habis berapa? Masa sains tentang pendasaran dirimu mahal gitu kan? Nggak ini. Dan ke depan nanti saya naikin gitu program mentoringnya, ya kan, saya naikin lagi. Kenapa loh? Itu tuh sains pendasaran dirimu, kalau kamu nggak, sekali kamu tahu kamu bisa ngajarin gitu loh, ya kan, sekali kamu paham tuh paling nggak nasabmu ya bisa mewarisi itu gitu. Saya kira dari agama itu yang hilang itu adalah, yang hilang dari agama itu adalah persoalan sains pendasaran dirinya ini. Iya kan? Padahal kalau kita lihat sejarah Nabi itu, sejarah kenabian itu ya, itu sains tentang pendasaran diri. Itu yang hilang gitu. Dari ayuhan nas menjadi ayuhalazina amanu gitu. Itu kan sains, science of you. Mestinya agama itu dipulihkan ya, dipulihkan sebagai science of you gitu. Iya kan? Dan itu orang belum tahu gitu kategori itu. Saya sendiri kalau tidak dimentori Simba itu nggak ketemu ini. Baca buku pengembangan diri, buku saya tuh ya nanti lihat lah kalau datang apa sesi di kantor gitu ya. Isinya ruangan itu isinya buku semua. Gitu. Isinya buku semua. Saya membaca tuh dari kecil. Saya SMP itu udah membaca buku-buku berat.
buku filsafat. Karena di rumah tuh ada perpustakaan. Dan saya mencari ini apa gitu yang bikin orang gagal itu. Ya kan. Jadi seolah-olah tuh perjuangan untuk sukses tuh hanya melalui jalur politik. Karena politik itu adalah a science of social change gitu kan. Jadi social change itu memang bisa melalui jalur politik, kebijakan, tapi juga bisa melalui science of view gitu. Iya kan? Jadi itu harus ditempuh gitu. Saya agak-agak maksa nih, kamu harus tempuh ini. Itu adalah gerakan apa ya? Ya industri pengembangan diri itu mari kita tetapkan ini sebagai science of view gitu. Yang berbeda dengan science objektif, science of it kalau objektif itu kan. Science of it, sains kebendaan. Itu dimensi keempat ya pengetahuannya. Kalau science of view itu minimal 5-6 lah. Gitu. Siap Mas Didi ya untuk jadi pengajar science of view gitu. Tetapi itu memang membutuhkan proses transformasi yang sudah kamu jalani gitu. Pak Romanus nih ya, Pak Romanus, Pak Wahyu gitu kan. Ya, Mbak Jiza, semuanya itu harus menjadi pengajar science of view. Sanatnya dari PCI gitu aja, Wes. Ya, karena ini ilmu baru, ilmu baru. Tapi memang dia mesti dilewati dulu tantangan-tantangannya. Peta kesadaran di situ berguna gitu. Gitu dulu ya pagi ini gitu.